Shalom, ketemu lagi bersama saya dengan Yaya. Mudah-mudahan Anda sehat selalu ya. Dilindungi Tuhan Yesus ya dalam sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini kita mau mereaksi seorang ibu ya, seorang ibu yang mendapat pesan dari Tuhan ya. Mari kita baca dulu firman Tuhan sebelum kita melanjutkannya. Kita melanjutkan kepada video tersebut ya, dari 1 Tesalonika 5 ayat 19 sampai 21 ya. 1 Tesalonika 5 19 2 dan sampai 21 ya. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat ya. Ayat 20. Ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik ya. Ayat 20-nya, janganlah anggap rendah nubuat-nubuat ya. Janganlah anggap rendah nubuat-nubuat ya. Jadi ibu ini mendapat pesan dari Tuhan ya. Mari kita tonton ya. Salam puji Tuhan, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya di sini mau bersaksi bagaimana perjalanan hidup saya mengikuti Tuhan dan bagaimana Tuhan itu bercampur tangan dalam kehidupan saya. Bahkan melalui pandemi saat seperti ini, saudara, mengenai suntik cairan tersebut, saudaraku yang terkasih, Tuhan memberitahukan kepada saya bahwa kita seharusnya tidak melakukan suntik cairan tersebut, saudaraku yang terkasih. Kebetulan saudaraku yang terkasih, beberapa waktu yang lalu Tuhan itu secara pribadi memberitahukan kepada saya supaya saya tidak melakukan hal itu, saudara. Saya sebenarnya dalam hati kecil saya itu ingin untuk disuntik cairan tersebut, karena saya melihat banyak hamba-hamba Tuhan yang mau dengan suka hati, dengan sukarela untuk disuntik cairan tersebut. Dalam hati kecil saya pun ingin dan mau disuntik cairan tersebut, saudara. Tetapi saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak berkenan akan hal ini. Kemudian beberapa hari kemudian saya itu bermimpi, saya seperti dengan suami di keadaan siang hari, saudaraku, saya dengan suami berjalan bersama dengan orang-orang yang sedang mau disuntik cairan tersebut, saudara. Tetapi di situ saya melihat suami saya tidak disuntik cairan, badannya tidak berubah terjadi sesuatu hal. Tetapi ketika saya melihat kondisi badan saya, saudara, saya melihat badan saya itu seperti transparan, seperti ada bahan-bahan yang seperti kita yang seperti orang menjadi robot, saudara yang terkasih. Ada bahan titanium warna silver, gold yang spiral, seperti yang lurus, bahkan yang melengkung-melengkung, saudara. Pokoknya persis tubuh kita itu transparan seperti robot. Dan saat itu saya melihat diri saya dan saya melihat orang-orang yang telah disuntik cairan tersebut. Nah, ketika saya sadar akan hal itu, saya minta ampun kepada Tuhan. Saya minta kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya, ampuni saya, ampuni saya. Ketika saya minta ampun kepada Tuhan, saudara, tubuh saya itu tiba-tiba melepuh menjadi seperti kita itu kena cacar air yang besar-besar atau seperti bisul. Seluruh badan saya itu seperti bisul, saudara. Ketika saya melihat tubuh saya itu, saya mencari sesuatu hal yang seperti ada dalam firman Tuhan itu, seperti tanda bilangan yang di dahi dan di lengan. Ketika saya sedang mencari tersebut, saudara, saya mendengar suara dari Tuhan dari langit itu. Tuhan berkata, itu suntik cairan yang ketiga. Nah, ketika saya telah menengadah dan mendengar suara tersebut, saya kembali melihat badan saya yang sudah seperti bisul-bisul. Di situ saya tidak mendapati badan saya itu seperti manusia normal, saudara. Saya melihat diri saya itu sangat menyeramkan. Nah, ketika saya kembali melihat tangan kiri, tangan kanan, dan dahi saya menemukan di sebelah tangan kanan saya ini, saudaraku yang terkasih, seperti sebuah tanda kita itu yang distempel dengan besi panas yang dibakar di sebelah kanan itu dengan angka 6, 9 terbalik dan 6 di belakangnya, saudara. Dan itu, saudaraku yang terkasih, itu adalah gambaran bahwa sebenarnya Ya itu saudara ya, mungkin Anda pernah melihat video ini ya di
di suatu tempat, mungkin dari WhatsApp, di Facebook, atau di YouTube ya. Kalau saya pribadi ya, saya percaya oleh pernyataan ibu ini ya, pesan Tuhan yang disampaikan pada ibu ini. Saya percaya untuk kita jangan menerima micin itu ya, karena dalam micin itu sangat berbahaya ya. Micin itu adalah untuk proyek edit DNA manusia ya. Menurut informasi dokter-dokter, micin ini adalah proyek edit DNA atau transhumanism ya. Transhumanism ya. Jangan kita terima ya. Jangan kita terima ya. Saya membaca di Ayub 33 ya, 14, 15 ya. Pakai handphone saya baca ya. Ayub 33, 14, 15. Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Ayat 15, dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur. Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur. Jadi saya secara pribadi percaya ya dengan pernyataan Tuhan kepada ibu ini ya. Tapi ya belum ada kata terlambat ya. Masih ada waktu bertobat, menyesal, dan lakukanlah terapi ya. Mungkin terapi Beckham ya, mengeluarkan darah secara secara teratur ya, pada ahli-ahli Beckham, supaya racun-racun yang terlanjur masuk bisa dikeluarkan kembali, dan yang terutama penyesalan bertobat kepada Tuhan Yesus karena darahmu telah tercemar ya. Saya cuma membagikan video ini dan mereaksi sedikit ya. Tadi sudah disebutkan ya, Ayub 33, 14, 15, 1 Tesalonika 5, 19 sampai 21. Tuhan Yesus memberkati ya. Sampai jumpa di surga, sampai ketemu di awan-awan bersama Tuhan Yesus ya. Bertobat, jangan terima micin. Amin, amin. Terima kasih Roh Kudus. Amin.